wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melangkahkan kaki kita menuju perkumpulan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perkumpulan kita berzikir untuk menyebut nama Allah, perkumpulan kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan kita mengkaji ilmu agama, sama seperti kita melangkahkan kaki kita untuk menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang melangkahkan kakinya menuju kepada majelis zikir, majelis ilmu, itu sama seperti orang yang melangkahkan kakinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melangkahkan kaki kita menuju kepada rahmatnya Allah. Kita melangkahkan kaki kita menuju karunia-Nya Allah. Kita melangkahkan kaki kita untuk menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita melangkahkan kaki kita menuju orang yang dermawan misalnya, satu orang terkenal dermawan satu kota, ini orang adalah yang paling dermawan. Kita melangkahkan kaki kita menuju orang yang paling dermawan, kita nggak akan pulang sia-sia. Pasti kita akan mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan, karena orang ini dermawan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Jadi orang yang melangkahkan kakinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pulang sia-sia. Kita nggak akan pulang sia-sia karena kita pulang dari tempat yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan pulang membawa keberkahan dari Allah. Kita pulang membawa rahmatnya Allah. Kita pulang membawa ampunan Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun wa thalathun darajatun wa thalathun kafaratun." Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara munjiat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat. Wa thalathun muhlikatun, dan ada 3 perkara yang dapat mencelakakan seorang hamba dunia dan akhirat. Wa thalathun darajatun, ada 3 perkara yang dapat mengangkat derajat seorang hamba dunia dan akhirat. Wa thalathun kafaratun, dan ada 3 perkara
yang dapat menjadi kafarat dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal munjiat, adapun al-munjiat yaitu perkara-perkara yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Yang pertama adalah khasyah, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan selamat. Dalam riwayat man khafa salima, barang siapa yang takut akan selamat. Orang yang takut kepada Allah akan selamat dunia dan akhirat. Orang yang celaka yang tidak takut kepada Allah. Makanya kita harus takut kepada Allah agar kita selamat dunia dan akhirat, ya. Takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sendiri maupun di dalam perkumpulan. Baik dalam keadaan sendiri tidak ada siapa-siapa maupun di hadapan orang lain, kita selalu dalam keadaan takut kepada Allah. Jangan di hadapan orang lain takut kepada Allah, dalam keadaan sendiri nggak takut. Atau sebaliknya, sendiri takut di hadapan perkumpul bersama orang lain nggak takut kepada Allah. Ini nggak sempurna takutnya kepada Allah Subhanahu. Jadi bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang lain. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dalam kondisi apapun, dimanapun, kita agar selamat itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Apa itu takut kepada Allah? Apa itu takwa kepada Allah? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah. Itu namanya orang yang takut kepada. Orang ngakunya takut tapi masih mengerjakan dosa, meninggalkan perintahnya Allah, itu namanya nggak takut kepada Allah, nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, al-munjiat yang dapat menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Jadi tidak boros, tidak bermewah-mewahan, hidup sederhana seperlunya, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, ya. Dalam keadaan kaya sekalipun jangan boros, mubadzir. Innal mubadzirina ikhwanus syayatin. Orang mubadzir itu adalah temannya setan. Na'udzubillah min. Jadi agar kita selamat dunia dan akhirat, caranya bagaimana? Hidup sederhana. Jangan bermewah-mewahan. Orang yang biasanya bermewah-mewahan, akhirnya apa? Mencari hartanya tidak peduli dari yang halal atau dari yang haram. Akhirnya mengambil harta yang haram, akhirnya mencuri, korupsi, curang dan lain sebagainya. Karena apa? Terbiasa hidup bermewah-mewahan. Jadi orang yang hidupnya selalu bermewah-mewahan celaka dunia dan akhirat. Mau nggak mau pasti mengerjakan yang haram. Mau nggak mau pasti akan memakan harta yang haram. Makanya kita diperintahkan untuk hidup sederhana, baik miskin maupun kaya. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iktisadu nisful ghina. Hemat itu pangkal kaya. Jadi ini adalah hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad, al-iktisad, hidup sederhana seperlunya, sehematnya. Nisful ghina itu adalah pangkal daripada kekayaan, berkah hartanya. Jadi berusaha menabung, berusaha hemat, ini sebenarnya adalah anjurannya Nabi kita Nabi Muhammad. Berkah hartanya akan diberkahi oleh Allah. Orang yang boros hartanya nggak berkah. Apalagi orang yang terbiasa hidup bermewah-mewahan, akhirnya jika suatu saat dalam keadaan kurang terdesak, berusaha mencari harta walaupun dari yang haram. Padahal dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging tumbuh dari yang haram, maka tempat yang layak baginya adalah api neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Nabi Adam alaihissalam enggak sengaja makan buah khuldi, ya, dirayu oleh iblis. Ya, kalau engkau wahai Adam makan buah ini kamu akan khuldi. Khuld itu adalah kekal. Kamu akan kekal di dalam sorga. Siapa yang nggak mau kekal di dalam sorga? Lalu iblis bersumpah, demi Allah saya ini benar, saya jujur, saya tulus kepadamu. Nabi Adam nggak ngira ada yang berani bersumpah bohong. Akhirnya nggak sengaja Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi. Bukan maunya untuk melanggar perintah Allah, bukan. Lupa Nabi Adam alaihissalam. Namun diusir oleh Allah dari surga. Ini Nabi Adam, apalagi orang sengaja makan makanan yang haram, nggak akan mungkin masuk ke dalam surga. Tumbuh dagingnya, tumbuh kulitnya dari yang haram. Dagingnya itu haram, kulitnya itu haram. Naudzubillah min dzalik. Makanya al-munjiat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat, hidup sederhana, jangan boros, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya sekalipun, ya. Lalu yang ketiga, al-munjiat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat, wal adlu fir ridha wal ghadab. Selaku berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan benci. Baik dalam keadaan cinta maupun dalam keadaan benci. Kadang orang benci, emosi, akhirnya tidak berlaku adil, ya, karena emosinya. Ya, ini akan celaka dunia dan akhirat. Atau karena cinta akhirnya tidak berlaku adil. Nah, orang yang selamat dunia dan akhirat selalu berlaku adil. Apa itu adil? Adil itu adalah mengikuti hukumnya Allah Subhanahu. Yang namanya adil mengikuti hukumnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya ada orang tanya, pertanyaannya aja sudah salah. Lebih mendingan mana, ya, pemimpin muslim yang zalim atau pemimpin kafir yang adil? Ya, kan ada kan pertanyaan seperti itu. Ya, lebih baik mana, pemimpin muslim yang zalim atau pemimpin kafir yang adil? Ini pertanyaannya aja sudah salah. Mengapa? Gak ada orang kafir yang adil, gak ada. Adil itu apa? Mengikuti hukumnya Allah Subhanahu, mengikuti syariatnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu namanya adil, lurus. Lurus di jalannya Allah. Enggak ada orang kafir yang lurus di jalan. Kalau lurus di jalan Allah adalah orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Dan juga kezaliman yang paling besar itu adalah kekafiran. Jadi orang tanya, orang muslim zalim atau orang kafir adil, ya, padahal kezaliman yang paling besar itu adalah kekafiran. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan itu kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu, tidak beriman kepada, itu adalah perbuatan zalim yang paling besar, ya. Makanya orang yang selamat dunia dan akhirat selalu berlaku adil, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak suka, benci. Nah, ini adalah 3 al-munjiat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dunia dan lalu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa ammal muhlikat, adapun 3 perkara yang bisa mencelakakan seorang hamba dunia dan akhirat. Yang pertama adalah fasyuhun syadidun, pelit, memiliki sifat kikir, pelit. Apa itu pelit? Pelit itu adalah tidak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan oleh Allah Subhanahu, tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak mengeluarkan kafarat misalnya, tidak mengeluarkan denda misalnya. Jadi tidak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, yang diperintahkan oleh Allah, itu baru namanya orang pelit, ya, al-bakhil.
Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, garibum minan nar. Disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang bakhil pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Ya, lain halnya dengan as-sakhi. Siapa itu as-sakhi? Orang yang dermawan. As-sakhi garibu minallah, dekat dengan Allah. Garibu minan nas, dekat dengan manusia. Garibu minal jannah, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Ba'idu minan nar, itu adalah orang yang as-sakhi, yang dermawan. Jadi yang namanya orang pelit tidak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan oleh Allah Subhanahu. Tapi seseorang jika sudah mengeluarkan zakat sudah enggak dianggap pelit. Kalau sudah mengeluarkan zakat sudah tidak dianggap, yang penting ngeluarin zakat, tapi belum juga dinamakan orang yang dermawan. Yang namanya orang dermawan itu siapa? Orang yang lebih suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah daripada menyimpannya. Lebih suka mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah daripada menyimpannya. Itu baru namanya orang yang dermawan, yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang pertama yang bisa mencelakakan seorang hamba, syuhun syadidun, sangat pelit fikir. Ya, hartanya disimpan, ya, tidak dikeluarkan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah berfirman yang artinya, dan jangan mengira orang-orang yang pelit kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka itu baik untuk mereka. Jangan dianggap menyimpan hartanya itu baik untuk mereka, tapi itu buruk untuk mereka, kata Allah. Bagaimana? Sayutawaquna bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan hartanya itu nanti di hari kiamat. Dikalungkan hartanya, dipanaskan dulu dalam api neraka, baru dikalungkan ke lehernya. Ya, naudzubillah min dalik. Ya, orang yang pelit kikir itu akan celaka dunia dan itu diriwayatkan dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa. Setiap matahari terbit setiap hari itu ada dua malaikat yang berdoa setiap hari. Apa itu doanya? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah ganti darimu, ya Allah. Jadi didoakan selalu oleh para malaikat setiap hari. Orang yang menafkahkan hartanya, menyedekahkan hartanya, didoakan oleh malaikat akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, lebih berkah. Makanya nggak ada istilahnya orang bangkrut gara-gara sedekah, nggak ada. Bangkrut gara-gara apa? Banyak sedekah, nggak ada. Justru yang ada orang semakin berkah hartanya, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, karena didoakan setiap hari oleh para malaikat. Dalam hadis, nggak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Diulang 3 kali oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Dan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menyimpan hartanya, yang pelit, yang kikir, itu kebangkrutan. Didoakan oleh malaikat setiap hari orang yang pelit itu bangkrut, ya. Makanya banyak orang bangkrut karena apa? Pelitnya, kikirnya. Orang yang banyak sedekahnya justru akan diberkahi oleh Allah, ya. Lalu yang kedua, ya, al-muhlikat, yang dapat mencelakakan seorang hamba adalah hawan muttaba, selalu mengikuti hawa nafsu, ya, nafsu yang ada dalam diri kita. Ya, hawa itu maknanya mengikuti, ya, keinginan, ya. Hawa nafsu, keinginan nafsu, ya. Nafsu itu selalu maunya melanggar perintah Allah Subhanahu. Nafsu itu maunya selalu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nafsu itu maunya selalu untuk malas,
untuk senang-senang, ya, untuk apa istilahnya nggak mau bermujahadah, ya, nggak mau capek, itu adalah kemauan hawa nafsu. Kalau orang mengikuti nafsunya, celaka dunia dan akhirat, ya. Makanya dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratum bisu, nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Lalu yang ketiga yang dapat mencelakakan seorang hamba dunia dan akhirat, ijabul mar'i binafsihi, orang yang merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Ujub namanya, orang yang GR, ya, merasa dirinya mulia, yang merasa dirinya itu hebat, kagum terhadap dirinya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Ya, saya yang paling alim, ya, ibadah saya luar biasa, ya, saya akhlak saya luar biasa bagus. Jadi orang yang ujub, orang yang seperti ini lupa dengan karunia dari Allah, padahal yang memberikan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat ujub dapat menggugurkan pahala. Gugur pahalanya, tidak mendapatkan lagi pahala dari Allah. Karena apa? Karena kita harus yakin kebaikan apapun yang ada dalam diri kita, semuanya itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berikan, kita nggak akan bisa berbuat baik sedikit pun. Jadi orang yang ujub adalah orang yang celaka dunia dan akhirat. Mengapa? Lupa kepada Allah Subhanahu. Ini 3. Wa ammad darajat, adapun 3 derajat yang bisa mengangkat derajatnya seorang hamba. Yang pertama adalah fa ifsya'us salam, itu mengucapkan salam kepada orang lain, ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tadkhulul jannata hatta tahabu wa lan tahabu hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salama bainakum. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian enggak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau sudah benar-benar beriman. Dan kata Nabi Muhammad, kalian enggak akan menjadi orang yang benar-benar beriman sampai kalian mencintai satu sama lain. Apakah ingin aku berikan kepadamu perkara yang bisa menjadikan kalian ini cinta satu sama lain? Afsyus salama bainakum, saling ucapkanlah salam di antara kalian, ya. Ini adalah sabda Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi orang yang suka ngucapin salam, ya, itu menimbulkan rasa cinta kepada orang lain. Kalau sudah timbul rasa cinta kepada orang lain, baru sempurna imannya kepada Allah. Kalau sudah sempurna imannya kepada Allah, baru bisa masuk ke dalam surga. Jadi diawali dengan salam, ya. Dan yang lebih dahulu, yang lebih pertama mengucapkan salam, itu pahalanya yang lebih besar. Jadi terkadang biasanya ibadah wajib itu lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah, tapi nggak semuanya. Contohnya adalah salam, ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi yang mengucapkan pahalanya lebih besar dari Allah yang pertama kali. Jadi yang bisa mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah, ya, itu adalah yang pertama mengucapkan salam, ya. Salam jangan halu-halu aja, ya. Assalamualaikum, ya. Yang kedua adalah it'amut ta'am, yaitu memberikan makan. Maknanya banyak bersedekah, banyak membantu orang, ya, khususnya dalam keadaan mendesak, ya. Semakin mendesak keadaan, semakin besar pahalanya ketika bersedekah. Makanya sampai-sampai dijelaskan dalam hadis bahwa memberi hutang pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah, ya. Sering-sering ngasih hutang, ya. Benar, dalam hadis memberi hutang pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah. Mengapa? Kalau ketika kita memberi sedekah, bisa jadi orang yang kita beri dalam keadaan perlu atau tidak perlu. Tapi kalau kita beri hutang, pasti dalam keadaan memerlukan, mendesak. Orang yang minta hutang pasti dalam keadaan
mendesak. Makanya memberi hutang pahalanya lebih besar daripada bersedekah ya. Lebih besar lagi pahalanya kalau dilunasin. Oh luar biasa. Hutang sama sedekah sekalian dua-duanya ya. Ini makanya beruntung orang yang bisa memberi hutang itu, sebenarnya beruntung. Tapi jangan nyari untung dari hutang. Nyari untung namanya riba ya. Orang nyari untung dari hutang itu riba, haram hukumnya ya. Yang akan dapat untung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam riwayat orang memberi hutang setiap harinya mendapatkan pahala sedekah seperti jumlah hutang itu. Setiap hari. Misalnya ngasih hutang 1 juta ya, setiap hari mendapatkan pahala seperti bersedekah 1 juta. Setiap hari. Kalau sudah jatuh tempo belum dibayar juga, setiap harinya 2 kali lipat. Jadi sebenarnya ya, semakin lama bayar hutang kepada kita, semakin untung kita, semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu. Jangan kesel, seharusnya oh belum bisa bayar hutang, alhamdulillah, berarti masih mendapatkan pahala dari ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. It'amu ta'am, suka membantu orang lah, ini yang bisa mengangkat derajat seorang hamba. Apalagi Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah wali kutub. Beliau berkata di akhir zaman, amalan yang paling cepat menyampaikan kita kepada ridhonya Allah, memenuhi hajat orang lain, memenuhi keperluan orang lain. Itu adalah amalan yang paling cepat menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mengapa? Karena semakin susah. Kalau kita ingin tahu mana amalan yang lebih dicinta oleh Allah, yang berat kita amalkan, berat di hati, susah kita amalkan, itu semakin besar pahalanya dari Allah. Apalagi di akhir zaman orang bilang serba susah ya. Banyak orang dalam keadaan kesusahan, membantu memenuhi hajat orang lain, itu amalan yang paling cepat menyampaikan kita kepada ridhonya. Karena apa? Semakin melawan hawa nafsu ya, seperti itu. Lalu yang ketiga yang dapat mengangkat derajat seorang hamba adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Ini juga ketika orang banyak dalam keadaan lupa kepada Allah, ketika orang dalam keadaan banyak yang tidur, orang yang ibadah pahalanya lebih besar. Jadi ibadah ketika orang banyak lupa pahalanya lebih besar dari Allah. Misalnya ketika sholat malam, sholat tahajud, banyak orang dalam keadaan tidur ya. Orang yang ibadah ingat kepada Allah mendapatkan fadilah yang besar dari. Atau misalnya malam tahun baru ya, ketika banyak orang maksiat, lupa kepada Allah, beribadah saat itu pahalanya sangat besar dari Allah. Jadi beribadah ketika banyak orang yang lupa kepada Allah, pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu. Ibadah di waktu duha, sholat duha itu makanya dinamakan dengan sholat awabin. Jadi sholat awabin itu adalah sholat duha dan sholat antara maghrib dan isya. Itu namanya sholat awabin ya. Awab itu artinya apa? Kembali kepada Allah. Sebab apa? Di waktu duha dan antara maghrib dan isya banyak orang yang lupa kepada Allah. Ya kan, waktu duha orang banyak yang sibuk di pasar ya. Banyak yang lupa kepada orang yang sholat duha, itu dinamakan orang yang awabin. Awab itu kembali kepada Allah, pahalanya sangat besar. Juga antara maghrib dan isya banyak orang yang kecapean, ngantuk dan lain sebagainya ya, atau jalan-jalan, banyak yang lupa. Orang yang ibadah pada saat itu lebih besar pahalanya dari Allah ya. Wassalatu billail, salat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. Makanya para ulama menjelaskan mengapa hawa subuh itu selalu ngantuk sih ngantuk ya. Bukan itu maksudnya. Mengapa hawa subuh itu selalu segar? Segar kan? Hawa subuh itu sejuk, enak kan? Dimanapun, baik di daerah yang panas
atau dingin atau di padang pasir pun ya istilahnya, kalau subuh ya enak udaranya. Subuh lagi sejuk ya. Mengapa kok hawa subuh itu udaranya enak sejuk? Karena tidak ada saat itu orang-orang munafik yang bangun. Ya, yang ada hanya orang-orang yang beriman kepada, yang ada hanya orang-orang yang beribadah kepada. Nafasnya orang-orang munafik, orang-orang kafir masih dalam keadaan, jadi berpengaruh sampai ke udara sekalipun, ya sampai segitunya. Apalagi di waktu malam banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang lupa, banyak orang yang tidur. Ibadah itu fadilahnya sangat besar dari Allah Subhanahu. Lalu yang terakhir, wa amal kafarat, adapun 3 perkara yang dapat menghapus dosa seorang hamba adalah yang pertama fa isbaghul wudhu'i fis sabarat. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu dalam keadaan kedinginan. Ya, menyempurnakan wudhu dalam keadaan kedinginan. Ya, biasanya kalau dalam keadaan dingin atau air dingin, wudhunya ya kita seperti orang ketakutan, ya kan? Ya, tapi disempurnakan wudhunya, ya benar-benar sempurna. Itu khususnya dalam keadaan kita nggak suka dingin, airnya dingin, hawanya dingin, itu yang bisa menghapus dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa naglul aqdami ila jamaat. Kita dianjurkan selalu dalam keadaan berwudu. Ya, kalau bisa selalu dalam keadaan berwudu. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Anas, Nabi Muhammad pernah berkata kepada sahabatnya Sayyiduna Anas bin Malik, wahai Anas, jika kamu bisa selalu dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah. Karena malaikat maut, malaikat Israel ketika ingin mencabut nyawa seorang hamba, sedangkan hamba itu dalam keadaan berwudu, maka ditulis statusnya sebagai orang syahid. Jadi orang yang meninggalnya dalam keadaan wudu, meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi kita nggak bisa mau meninggal wudu dulu, kan nggak bisa, ya kan? Yang namanya ajal, ya nggak ada yang tahu. Bagaimana caranya agar kita meninggal dalam keadaan punya wudu? Biasakan dalam hidup kita punya, ya almar'u yamutu ala ma asya alaihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya wudu, insya Allah meninggalnya dalam keadaan wudu. Wah, kalau nggak biasa wudu nggak bisa. Ya, mau meninggal wudu dulu nggak bisa, boro-boro. Ya. Jadi agar kita meninggal dalam keadaan wudu, biasakan selalu kita dalam keadaan punya wudu. Ya, susah. Ya, ada orang bilang susah dong. Ya, ngentut sedikit wudu lagi. Ya, buang air wudu lagi. Ya, dikit-dikit wudu. Makanya pahalanya besar. Karena apa? Susah. Kalau gampang nggak besar pahalanya. Ya. Dalam hadis yang lain pernah Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, jika kamu mendapatkan musibah sedangkan kamu dalam keadaan nggak punya wudu, maka jangan menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Maknanya orang yang selalu dalam keadaan punya wudu jauh dari musibah, jauh dari bencana. Nah, mengapa orang yang punya wudu selalu mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan curahan rahmat dari Allah? Orang yang mendapatkan rahmat gak akan kena musibah. Ya, yang kedua yang bisa menghapus dosa-dosa kita, nadlul aqdami ilal jamaat, melangkahkan kaki kita menuju sholat berjamaah. Dan juga para ulama menjelaskan menuju segala amalan-amalan yang baik, melangkahkan kaki untuk beramal yang baik. Ya, ini adalah amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi kaki kita gunakan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang diridhoi, yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang bersyukur kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah intidharu salati ba'da salati, menunggu sholat setelah sholat. Setelah sholat nunggu sholat. Dalam hadis orang yang menunggu sholat dianggap orang yang sedang sholat.
Jadi menunggu sholat, kita setelah selesai sholat, misalnya habis sholat maghrib, kita sambil nunggu sholat isya, zikiran, baca Al-Quran, atau sholawatan, atau mengkaji ilmu agama. Menunggu sholat dianggap sebagai orang yang sedang sholat. Terus mendapatkan seperti orang yang sedang padahal nunggu sholat. Jadi menunggu sholat itu selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menunggu semua ibadah-ibadah yang lain. Menunggu majlis misalnya, atau menunggu apa, menunggu amalan baik, menunggu ibadah itu adalah ibadah. Jadi nunggunya saja sudah mendapatkan pahala ibadah dari Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, dibersihkan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah bekal amalan kita agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Ya, mengapa? Yang terakhir sabda, pernah malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ini maksudnya pelajaran untuk umatnya, ya. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena kamu pasti akan mati. Ya. Kita diberi pilihan oleh Allah, terserah sesuka kita, tapi ingat kita pasti akan mati. Jadi orang yang berakal menyiapkan amalannya bekal untuk setelah kematian, ya. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Nabi Muhammad, cintailah siapapun, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai siapapun, ya. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan, boleh-boleh saja cinta, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu, karena kembalinya kita nanti kepada Allah, ya. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka marziyun bih. Berbuatlah sesukamu. Sudah diberi penjelasan oleh Allah, sudah diberi penjelasan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Setelah itu berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan mendapatkan balasan dari apapun yang kita kerjakan. Sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin. Orang yang berbuat baik sekecil apapun, sekecil atom akan melihat balasannya. Orang yang berbuat buruk sekecil apapun akan melihat balasannya. Makanya sering-sering kita untuk berbuat baik dan sering-sering minta ampun kepada Allah, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, Iya. ini masalah benar atau tidakkah kalau orang yang berhutang lalu dia meninggal dunia, nanti di akhirat katanya dia harus tidak akan masuk surga karena masih ada sangkut sama manusia berhutang piutang, dan dia harus membayar dengan amal ibadahnya. Benarkah demikian, Habib? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang punya utang meninggal, apakah bisa masuk surga atau tidak? Pernah sahabat ada yang meninggal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyolatkan sahabat tersebut, Nabi Muhammad tanya, apakah ini orang punya hutang? Lalu ada sahabat yang menjawab, iya punya hutang kepada orang lain. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sholatlah sendiri sahabatmu ini. Gak mau disolatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, gak mau disolatin. Mengapa? Para ulama menjelaskan bahwa kalau Nabi Muhammad ikut menyolatkan jenazah, otomatis semua dosanya diampuni oleh Allah.
hutang-hutangnya pun otomatis lunas kalau disolatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Kasihan orang yang ngasih hutang, ya kan, makanya nggak mau disolatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Benar, orang yang punya hutang itu nggak bisa masuk ke dalam surga sampai membayar hutangnya. Jadi bayar hutang dulu baru bisa masuk ke dalam surga. Kalau belum dibayar di dunia, nanti akan dibayar di hari akhirat nanti dengan amalannya. Ya, kecuali orang yang berusaha ya, Allah yang maha tahu, berusaha untuk membayar hutang tapi belum mampu juga, nanti akan dibayarkan oleh Allah di hari kiamat ya. Tapi yang berusaha benar-benar sungguh-sungguh, tapi kalau orang yang melalaikan, gak bayar hutang, gak akan masuk ke dalam surga sampai membayar dengan amalannya. Kalau banyak hutangnya dibayar dengan amalannya, habis amalannya ya masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan hutang ya, itu adalah haknya orang lain yang harus kita perhatikan. Bahkan menunda hutang pun itu perbuatan zalim. Matlul ghaniyyu dzulmun. Tadi kalau orang yang memberi pinjaman dapat fadilahnya kan, kalau menunda bayar hutang. Tapi yang berhutang menunda pembayaran itu zalim. Matlul ghaniyyu dzulmun, menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayar tapi ditunda-tunda, itu perbuatan zalim. Ya, zalim ya, mendapatkan dosa. Nanti akan dibayar dengan pahalanya, amalannya kepada orang yang memberi hutang tadi itu. Jadi intinya apa? Nanti di hari kiamat semua orang akan dilunaskan haknya masing-masing. Kalau masih kita punya hak kepada orang lain, siapapun akan dilunaskan semuanya. Ya, sampai sekiranya nggak ada lagi hak orang lain yang ada pada orang lain ya. Bahkan diriwayatkan kambing di waktu di dunia berantem, yang satu punya tanduk, yang satu nggak punya tanduk, akan dilunaskan oleh Allah. Ini nggak adil ya, akan dibalas oleh Allah nanti di hari, diberikan haknya kepada kambing yang didolimi tadi itu nggak punya ini kambing. Setelah itu akan dijadikan tanah seluruhnya, hewan, makhluk ya, hewan ya, manusia juga akan semuanya akan dilunaskan, akan diadili satu persatu, diberikan haknya masing-masing. Setelah itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka ya, mungkin seperti itu ya. Ada lagi, Bang, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mau tanya masalah wudhu. Wudhu itu kan apa namanya, gimana kalau misalkan kita sedang haid gitu, apa bisa menjaga wudhunya juga? Gitu aja udah ya. Kalau dalam keadaan haid ya nggak bisa wudhu ya, bahkan haram hukumnya, nggak boleh ya. Orang haid lalu saya mau wudhu untuk dapat fadilahnya, nggak boleh, haram hukumnya, karena masih dalam keadaan hadas besar ya. Kalau masa-masa seperti itu ya dimaafkan, memang itu kodratnya wanita yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Maksudnya adalah dalam keadaan suci baru berusaha kita dalam keadaan punya wudhunya, seperti itu. Kalau meninggal kan dalam keadaan ini happy mana? Meninggal ya, kalau meninggal kewajiban orang dimandikan dan diwudhukan ya, kewajiban ya. Kalau yang meninggal sudah ya, dalam keadaan apa dilihat amalannya nanti. Oh enggak. Ada lagi? Ya, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini potong masalah tabayun ya. Karena kita tahu bermasyarakatnya suka dengar ada gosip apa gitu kan ya. Ini gini gitu. Terus kita tanpa tabayun dulu sama orang tersebut yang digosipkan, dibicarakan banyak orang itu, difitnah, kita ikut-ikutan menjauhi orang tersebut. Apa kita perlu tabayun dulu dengan yang bersangkutan atau gimana? Apa ikut-ikut yang karena mungkin di satu sisi kita udah jangan, kita diintimidasi misalnya, jangan, aduh
gini misalnya gitu. Maksudnya ngomongin orang gitu. Ya, misalnya. Kita terbawa arus ikut-ikutan orang kafir nah. Kalau keadaannya tidak benar gitu. Iya, itu namanya ghibah kan. Jadi ghibah dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzikru akhakal muslim, ya, bima yakrahu walaupun tak sadikan. Dalam makna hadis yang namanya ghibah itu menyebut kekurangan orang muslim, ya, orang lain menyebut kekurangan orang lain walaupun benar. Itu namanya ghibah. Ya, ghibah itu dosa besar, ya, diibaratkan oleh Allah sama seperti memakan bangkai, ya, saudaranya. Ya, jadi nggak boleh kita dengarkan saja, nggak boleh, apalagi kita ikuti, mendengarkannya saja. Jadi al-mustami syarikul ghail. Para ulama dalam hadis, orang yang mendengar dosanya sama seperti orang yang berbicara. Jadi yang berbicara ghibah, yang mendengar juga mendapatkan dosa yang sama. Jadi jangan kita membicarakan kekurangan orang lain. Walaupun benar, kalau bohong itu dusta namanya, fitnah, ya kan. Lebih besar lagi dosanya. Ya, justru seharusnya kita suka menutupi kekurangan orang lain. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menutupi kekurangan orang muslim, maka kekurangannya akan ditutupi oleh Allah dunia dan akhirat. Orang yang suka menutupi kekurangan orang lain, semua orang pasti punya kekurangan. Kekurangannya akan ditutupi oleh Allah, dosanya akan ditutupi oleh dunia dan akhirat. Ya, di akhiratnya diampuni oleh Allah Subhanahu. Barang siapa yang suka membuka kekurangan orang lain, kekurangannya akan dibuka oleh Allah, baik di dunia maupun di hari akhirat. Bahkan dalam hadis, barang siapa yang mencela orang lain karena perbuatan satu dosa, maka orang ini yang mencela nggak akan meninggal kecuali akan melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, naudzubillah min, hati-hati. Ya, kecuali para ulama menjelaskan untuk membicarakan kekurangan orang lain untuk memberi waspada. Misalnya ada si fulan yang suka mencuri, berbohong, misalnya menawarkan kepada kita satu usaha, tapi ini orang suka berbohong. Ada orang yang kita ngomong kepada orang lain, ini orang pembohong, boleh seperti itu. Jadi untuk memberi waspada, bukan niatnya untuk membuka kekurangan orang lain, ya. Atau misalnya juga ngadu kepada ustadz tentang bagaimana suaminya untuk mendapatkan hukum Islam, ya, boleh seperti itu. Jadi ada pengecualian ya, seperti itu. Ada lagi? Cukup. Ada lagi ibu yang bertanya? Oh iya. Enggak. Satu lagi. Waalaikumsalam. Ya, Habib, saya mau bertanya. Ini masih mengganjal di pikiran saya tentang benar nggak ada hadis yang mengatakan bahwa kalau amalan kita semua itu tidak langsung ditampung sama Allah, langsung diterima, tapi ini dulu disampaikan dulu kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dilihat dulu sama Nabi Muhammad, baru langsung sampai ke Allah. Ya, itu saya pernah dengar hadis itu, benar tidak ya Ustaz ya? Pak Habib, saya dengan penjelasannya. Waduh, saya nggak pernah dengar ya seperti itu ya. Tapi yang saya tahu maksudnya nggak seperti itu. Semua amalan kita akan langsung sampai kepada ada para malaikat-malaikat yang tugasnya membawa amalan kita, ya, disampaikan kepada. Justru yang ada dalam hadisnya itu langsung sampai kepada Allah. Makanya ada malaikat pagi dan sore, bergantian malaikat pagi dan malaikat pagi membawa amalan seorang hamba dari waktu sore sampai pagi dibawa. Lalu malaikat sore datang, ya, membawa amalan hamba dari pagi sampai sore diangkat kepada
Jadi setiap hari itu 2 kali amalan kita dilaporkan kepada Allah. Ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Jadi harian setiap pagi dan sore, makanya ada zikir-zikir pagi dan sore, ya kan? Agar ketika dilaporkan amalan kita kepada Allah, kita dalam keadaan ibadah. Dan juga dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW beliau puasa Senin dan Kamis, karena pada hari Senin dan Kamis dilaporkan amalan kita mingguan kepada Allah. Makanya dianjurkan puasa agar ketika dilaporkan amalannya kepada Allah dalam keadaan puasa. Ya, misalnya ditanya oleh Allah ketika dilaporkan amalannya, sekarang lagi ngapain? Lagi puasa. Yang diharapkan mendapatkan rahmatnya Allah. Misalnya ditanya sekarang lagi ngapain? Oh, lagi ngumpul ngerumpi misalnya. Ya, ini. Makanya ibadah puasa Senin dan Kamis. Ada lagi tahunan, yaitu bulan Syaban. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW nggak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan paling banyaknya beliau berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Syaban. Lalu Nabi Muhammad bersabda, itu adalah bulan dilaporkannya amalan kita kepada aku. Ingin ketika dilaporkan amalanku kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan puasa. Jadi istilahnya nggak benar kalau dilihat dulu ya. Nabi Muhammad saja langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Ya, yang saya dengar ya seperti ini masalah itu, wallahu alam ya. Nggak pernah dengar lah ya. Ya, mangga. Ya, enggak. Masalah riba. Itu ada orang yang pinjam duit Bang Emok. tapi dia nggak percaya. Pas itu berapa ya? Pinjam itu 200 jadi berapa juta tuh ya? Iya, banyak yang Jadi dia mau minta ditolong ya. Apa yang ditolongnya itu tersalah enggak? Yang itu mungkin jadi orang pinjam tapi itu riba kita tolong gimana? Ya, minjem riba itu dosa besar kan. Lalu kita menolong orang untuk membayar hutang riba, ya, hukumnya dasarnya ya dosa juga karena membantu orang untuk riba, kecuali para ulama menjelaskan kalau orang itu benar-benar bertobat kepada Allah. Kalau orang bertobat kepada Allah, kapok istilahnya, nggak mau minjem riba lagi, masih punya hutang, dibantu, yang bantu dapat pahala. Bahkan termasuk mustahik, yang berhak mendapatkan zakat kan salah satunya orang yang punya hutang. Walaupun hutang riba sekalipun, kalau memang sudah benar-benar bertobat kepada Allah, termasuk mustahik. Tapi kalau nggak bertobat, ya jadi kebiasaan nanti, ya, bahkan membantunya untuk berbuat selalu berhutang riba, ya, seperti itu. Jadi dilihat keadaannya bagaimana, ya. Ya. Satu lagi udah. Oh, dua lagi. Waalaikumsalam. Kurban apa bisa membersihkan hati kita, terus sama dari kurbannya itu apa buat ngasih orang non muslim bisa apa? Ya, tentang hewan kurban, ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, ma'amila ibnu Adam amalan yawman nahri ahabba ilallah ta'ala min iraqatid dam. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah manusia beramal ketika hari raya Idul Adha dengan amalan yang lebih dicinta oleh Allah daripada berkorban. Jadi ketika Idul Adha, amalan yang paling afdal itu adalah korban. Itu amalannya yang paling besar. Ya, bahkan disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fasalli lirabbika
wanhar. Makanya Idul Adha itu lebih agung, lebih besar fadilahnya daripada Idul Fitri. Mengapa? Karena disebut dalam Al-Quran. Apapun yang disebut di dalam Al-Quran itu lebih besar, lebih mulia, lebih agung pahalanya dari Allah, ya. Termasuk diantaranya Idul Adha dan berkorban. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, itu salat Idul Adha, lalu wanhar, berkorbanlah. Jadi itu adalah amalan yang paling afdal. Adapun memberi kepada non muslim, kalau tidak dinadarkan boleh-boleh saja dihadiahkan. Jadi masalah daging korban itu kalau dinadarkan korbannya itu, saya nadar korban atau saya harus korban, saya mau wajib korban. Jadi mewajibkan dirinya, orang muslim kalau mewajibkan dirinya untuk ibadah jadi nadar. Nggak harus dengan ucapan nadar. Malam ini saya harus tahajud, jadi nadar itu. Ya, hari ini saya harus sedekah, itu jadi mengharuskan dirinya orang muslim dengan ibadah itu jadi nadar. Saya harus korban, itu jadi nadar, ya. Kalau dinadarkan maka seluruhnya harus disedekahkan kepada orang muslim. Tapi kalau tidak dinadarkan itu boleh, ya, dihadiahkan, ya. Minimal baiknya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan dibagi 3. Sepertiga disedekahkan kepada orang miskin, orang muslim. Sepertiga hadiahkan kepada siapapun, orang kaya sekalipun, tetangga, non muslim misalnya. Dan yang sepertiga boleh diambil, ya. Kalau mau cari yang afdolnya, paling afdol, ya sedekahkan seluruhnya, kecuali diambil sedikit untuk ngambil berkahnya, ya. Itu kalau tidak dinadarkan, ya, seperti itu. Nggak beres-beres. Ya. Ini untuk menyambung yang tadi masalah kebaya. Ini ada yang mengatakan kalau misalnya kita pinjam uang ke bank konvensional, tanya di Pak, bagaimana kalau misalnya kita seorang itu meminjamkan ke bank syariah? Mohon penjelasannya, gitu. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masalah meminjam bank syariah, ya. Kalau minjam ke bank syariah nggak apa-apa sebenarnya, karena sistem dalam Islam itu diperhatikan. Sistem, walaupun kelihatannya orang banyak bilang oh sama aja, ya kan, ya bayarnya lebih misalnya, tapi sistem itu diperhatikan dalam Islam, ya. Pernah ketika para sahabat di Khaybar, ya, menaklukkan kota Khaybar, ada daerah namanya Khaybar. Di situ kormanya bagus-bagus, kormanya itu bagus. Sahabat membawa korma biasa, istilahnya misalnya 2 kilo korma biasa, ditukarkan di Khaybar dengan korma Khaybar sekilo, kan beda. Makanan kalau sejenis beda jumlahnya jadi riba, sama seperti uang. Lalu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah riba, ya. Caranya bagaimana? Yang 2 kilo korma biasa kamu jual misalnya 10.000. Lalu 10.000 itu belikan korma Khaybar tadi itu sekilo. Sama aja nggak kira-kira? Beda, sistemnya beda. Tapi sama aja kelihatannya, ya dapat juga. Nah, sistem bagaimana proses itu diperhatikan. Nah, dalam bank syariat melalui hukum syariat, maksudnya sistemnya itu adalah sistem sesuai syariat, ya. Jadi diperbolehkan. Walaupun orang bilang, oh semuanya dananya dari bank konvensional dan lain sebagainya, tetap yang penting kita mengikuti sistemnya bagaimana. Ya, kalau masalah semua dari bank konvensional ke bank kita, uang kita semuanya dari bank, ya kan? Padahal kita dapatkannya dengan cara yang penting kita dapatkannya dengan cara yang halal, ya. Walaupun semuanya dari bank, dari luar negeri, dari banknya orang kafir, apalagi istilahnya sudah jelas-jelas riba. Tapi yang penting kita mendapatkannya dengan cara yang halal, ya. Bank syariat seperti itu, ya, boleh saja, ya. Ya, satu lagi, pegel nih kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, saya mau tanya tentang kurban.
kan kalau kurban misalkan satu orang satu kambing ya. Tapi bisa nggak kalau misalkan kita kan semua udah kurban ya, satu keluarga udah kurban. Terus untuk niat lagi ini untuk keluarga aja gitu, maksudnya ini atas nama keluarga satu kambing gitu, boleh Ustaz? Iya. Iya, satu kambing itu boleh hanya untuk satu orang, nggak bisa digunakan untuk satu keluarga, ya. Tapi bisa mewakili keluarga. Jadi satu kambing satu orang, tapi mewakili keluarga yang wajib dinafkahi. Seorang ayah ya mana berkorban ya gugur, istilahnya mewakili keluarganya, tapi atas nama tetap satu orang, nggak bisa satu keluarga. Apalagi ada satu majelis ya, korban satu kambing atas nama majelis ya, nggak bisa. Jadi berlakunya kambing hanya untuk satu orang, sapi onta baru bisa sampai 7 orang ya, seperti Jadi itu. satu kambing diwakilkan untuk satu orang, bisa anak, bisa cucu, bisa ayah, bisa kakek juga bisa ya. Bisa semua aja, bukan diwakilkan atas nama siapa. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin